Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kasih karunia, berkat dan damai sejahtera Tuhan selalu melimpah di atas kalian semuanya. Hari ini merupakan pertemuan kita untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, di mana pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami pada hari ini masih menghirup napas kehidupan Tuhan, dan kami dapat menjalani aktivitas kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di hari-hari yang telah lalu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami ini Tuhan. Tuhan mengiringi pembelajaran kami ini. Tuhan tuntun pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan juga Tuhan, nanti kami juga akan mendengar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa mempelajari dan paham tentang firman-Mu Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Jadi pokok bahasan kita adalah tentang menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ya, melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik ya, Anda-anda sekalian dapat mengenal bagaimana pribadi yang dewasa di dalam iman dan bagaimana caranya menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman serta mengetahui ciri-ciri pribadi yang dewasa di dalam iman. Oke. Pertama ya, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, saya akan menganalogikan ya atau memberikan gambaran seperti apa pribadi yang dewasa dan pribadi yang tidak dewasa itu seperti apa. Oke, kita akan membandingkan pribadi yang dewasa dan pribadi yang tidak dewasa itu bagaimana. Oke, gambarnya seperti ini. Kalian pasti tahu anak kecil ya, anak kecil yang umurnya mungkin 4 atau 5 tahun ya. Ketika dia menginginkan sesuatu ya, dia akan meminta kepada orang tuanya ya. Dia ingin, misalkan dia ingin mainan ya, dia ingin mainan, ingin beli mainan ya. Dia lalu minta kepada orang tuanya. Misalnya dengan ibunya, "Mama, belikan saya mainan," gitu ya. Tapi orang tuanya ini ya tidak tidak ingin membelikan si anak ini mainan ya. Sehingga apa ya? Karena si anak ini merasa bahwa keinginannya tidak dipenuhi ya. Jadi ibunya tidak membeli mainan untuk dia, maka si anak akan apa yang dilakukannya? Maka dia akan menangis ya, dia akan merengek-rengek, dia akan guling-guling ya di lantai misalnya. Dia akan guling-guling. Karena apa? Karena keinginannya tidak dipenuhi ya. Si anak akan melakukan hal seperti itu. Karena pola pikir si anak seperti ini ya. Ketika orang tuanya tidak memberikan dia mainan, maka dia akan berpikir bahwa orang tuanya jahat katanya ya. "Mama jahat, gak mau beli mainan untuk saya," katanya. Dia berpikir orang tuanya jahat. Dia berpikir orang tuanya tidak peduli dengan dia ya. Nah, seperti itu. Makanya dia akan menangis dan merengek-rengek ya, karena keinginannya tidak dipenuhi. Nah, sekarang contoh lain itu merupakan sikap yang tidak dewasa. Kenapa tidak dewasa? Karena dia masih anak-anak ya, sikapnya masih anak-anak ya, karena dia belum dewasa, dia masih kecil ya, dia masih anak-anak. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Kalau misalnya misalkan kalian mungkin pernah melakukan hal seperti ini. Nah, misal sekarang kan kita belajarnya daring atau online ya. Nah, jadi otomatis kita memerlukan handphone Android ya. Android agar kita bisa mengikuti pembelajaran online. Nah, ada seorang anak ya, dia tidak memiliki HP Android sehingga dia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran online. Dan si anak ini minta kepada orang tuanya agar dibelikan HP Android. Tetapi apa? Tetapi orang tuanya tidak membelikannya karena kata orang tuanya saat ini mereka tidak memiliki uang untuk membeli HP Android. Lalu si anak ini karena merasa keinginannya tidak dipenuhi ya, maka dia akan marah kepada orang tuanya karena tidak membeli HP untuknya. Dia akan marah, dia akan bersungut-sungut, terus dia akan melakukan misalnya mogok belajar ya, dia nggak mau makan atau apalah itu ya.
Misalnya dia nggak mau belajar karena dia merasa dia tidak memiliki HP Android, lalu dia tidak ingin belajar dan tidak mengikuti pembelajaran karena merasa tidak didukung. Padahal yang membuat hal seperti itu adalah keadaan yang tidak memungkinkan ya, karena orang tuanya saat itu tidak memiliki uang untuk membeli handphonenya. Nah, kalau dia bersungut-sungut ya dan dia tidak ingin belajar, melakukan mogok belajar ya, maka dia memiliki sikap tidak dewasa ya. Dia tidak dewasa. Nah, bagaimana sikap yang dewasa ya? Untuk contoh si anak ini ya, kalau dia anak ini memiliki pola pikir yang dewasa ya, maka dia akan berpikir seperti ini. Ketika dia meminta, orang tuanya tidak membelikan HP untuk dia, maka dia akan berpikir, oh ternyata orang tua saya saat ini tidak memiliki uang untuk membeli handphone untuk saya, maka saya tidak bisa memaksa dong ya. Keadaannya seperti itu, saya tidak bisa memaksa orang tua harus memenuhi keinginan saya, walaupun sebenarnya itu sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran saya ya, seperti itu. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi dia harus berpikir gini, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah misalkan saya akan membantu orang tua saya akan giat bekerja membantu orang tua saya agar bisa memperoleh uang, lalu uangnya bisa digunakan untuk membeli HP ya. Atau saya akan mencari pekerjaan ya, saya akan mengambil upah misalnya, saya akan mencari pekerjaan yang menghasilkan uang agar uang hasil dari saya bekerja itu bisa saya gunakan untuk membeli HP dan saya bisa mengikuti pembelajaran online seperti itu. Dan saya tidak akan melakukan mogok belajar karena saya tidak memiliki HP, maka saya akan melapor kepada guru di sekolah ya. Saya akan pergi ke sekolah dan melapor kepada guru bahwa saya tidak memiliki HP dan bagaimana apabila dan berbicara kepada guru bagaimana solusi untuk saya ya. Karena guru pasti tidak akan membiarkan si anak tidak mengikuti pembelajaran ya. Pasti akan diberikan solusi. Mereka pasti akan disuruh untuk datang ke sekolah ya, dan mengambil tugas, mengerjakan tugas itu di rumah lalu mengumpulkannya lagi ke sekolah seperti itu ya. Jadi jangan lakukan tindakan yang tidak dewasa. Jadi itu merupakan contoh sikap yang dewasa dan tidak dewasa ya. Dan sikap kedewasaan ini tidak bergantung dengan umur ya. Tidak bergantung dengan umur. Bukan berarti kalau misalkan dia umurnya sudah tua maka dia bisa dianggap dewasa. Tidak ya. Karena ada orang yang umurnya tua tetapi sifatnya masih sifat kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Nah, sekarang itu merupakan contoh ya tentang bagaimana sifat yang dewasa dan tidak dewasa tadi. Sampai di sini pasti kalian paham ya. Oke. Nah, untuk lebih jelas lagi ya, saya akan memberikan gambaran bagaimana sih ciri sikap dewasa itu. Nah, bagaimana ciri sikap dewasa itu. Nah, untuk melihat gambaran tentang sikap dewasa itu bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, kita bisa buka Alkitab kita ya. Sekarang silahkan buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Sekarang kita coba buka Alkitab ya. Kita baca ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Terus apalagi katanya? Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan hal yang paling dasar dan hal yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke. Amin untuk firman Tuhan ya. Nah, jadi di sini dikatakan pada ayat yang ke-11 ya, ketika aku kanak-kanak, aku akan berkata-kata seperti kanak-kanak. Nah, dan aku akan merasa seperti kanak-kanak.
aku akan berpikir seperti kanak-kanak. Nah, jadi sifat kanak-kanak ini merupakan sifat yang belum dewasa ya. Jadi sifatnya sifat kanak-kanak. Ini belum dewasa. Ini biasanya dialami ketika seseorang masih anak kecil ya. Anak kecil karena dia masih kanak-kanak ya. Ketika kanak-kanak maka kanak-kanak itu akan berkata-kata seperti kanak-kanak, perkataannya seperti kanak-kanak ya. Terus perasaannya masih kanak-kanak dan pikirannya masih kanak-kanak ya. Nah, artinya seperti ini. Ciri orang dewasa itu dilihat dari yang pertama apa? Kata-kata ya, perkataannya ya, yang menggambarkan dia dewasa atau belum dewasa, perkataannya. Yang kedua dari perasaannya. Yang ketiga dari cara berpikirnya ya, yang menggambarkan dia dewasa atau tidak. Yang pertama, kalau perkataannya seperti kanak-kanak ya, perkataan kanak-kanak, misalnya dia pelin-pelan ya, seperti kanak-kanak ya, misalnya dia ngomong si A lalu pindah lagi ke B ya, nggak konsisten ya, itu masih kanak-kanak ya perkataannya. Terus perasaannya, dia merasa seperti kanak-kanak ya, dia merasa belum dewasa ya, dia perasaannya seperti kanak-kanak, sedikit-dikit misalkan mudah mudah marah ya, mudah tersinggung ya, seperti itu ya, masih memiliki sifat kanak-kanak ya. Dan apabila keinginannya tidak dipenuhi marah ya, itu merupakan sifat kanak-kanak, perasaannya masih perasaan kanak-kanak. Terus cara berpikirnya masih cara berpikir kanak-kanak, ini untuk yang belum dewasa ya, cara berpikirnya masih kanak-kanak, dia tidak bisa berpikir lebih dewasa dan lebih maju ke depan ya. Dia misalnya pikirnya gini, seperti contoh kanak-kanak tadi, kalau keinginannya tidak dipenuhi berarti orang tuanya tidak sayang sama dia, seperti itu ya, orang tuanya tidak sayang dan tidak peduli sama dia. Tetapi kalau dia orang dewasa ya, yang pikirannya dewasa, cara berpikirnya dewasa, dia tidak akan berpikir seperti itu. Dia akan berpikir bahwa sekarang ya, orang tuanya tidak bisa memenuhi keinginannya karena keadaan ya, dia akan paham keadaan yang membuat hal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya keadaan ekonomi ya, keadaan ekonominya, nah karena dia paham akan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia akan membantu orang tuanya agar kebutuhannya bisa dipenuhi ya. Itu merupakan cara berpikir orang yang dewasa ya, seperti itu. Untuk ayat yang 11. Nah, jika orang sudah dewasa ya, maka dia akan meninggalkan sifat kekanak-kanakan ya. Karena apa? Karena menjadi dewasa itu merupakan keputusan kita ya. Menjadi dewasa itu keputusan kita. Kita mau nggak menjadi dewasa seperti itu? Kita ini ingin nggak menjadi dewasa? Tapi kalau kita tidak memiliki keinginan untuk dewasa ya, maka itu tidak bisa ya. Karena dewasa itu keputusan kita dan keberanian kita untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Itu merupakan contoh kedewasaan ya, untuk ayat yang ke-11 ini. Nah, ketika kita sudah dewasa, maka sifat kanak-kanak kita itu akan kita tinggalkan. Maka kita akan berpikir lebih dewasa ya. Memiliki perkataan kita lebih dewasa ya, perkataan kita lebih dewasa, perasaan kita, cara kita berperasaan ya, terus cara berpikir kita ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, contoh yang lebih dekat ya, lebih dekat. Karena kata saya tadi, kedewasaan itu menyangkut tentang keputusan kita mau atau tidak kita menjadi pribadi yang dewasa, dan berani atau tidak kita mengambil tanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ya, di sini kan misalkan saya sebagai guru ya. Saya sebagai guru, maka tanggung jawab atau tugas saya adalah mendidik peserta didik ya. Mendidik anak-anak sekalian. Mendidik kalian ya, agar kalian bisa menjadi orang yang berguna ya. Kalian bisa mendapat ilmu ya. Jadi saya mendidik kalian agar kalian bisa mendapat ilmu ya, dan kalian mendapat ilmu dari saya. Nah, selanjutnya tugas kalian ya sebagai siswa atau peserta didik. Tugas kalian di sekolah itu pasti tahu ya. Tugas kalian adalah belajar. Tugas kalian adalah menuntut ilmu. Nah, sama halnya ya,
Karena saat ini kita sedang pandemi COVID-19 ya, di mana pembelajaran kita pembelajaran online. Dan pembelajaran online ini kita lakukan melalui Google Classroom. Nah, di sini saya ambil contoh seperti ini. Karena tadi kan tanggung jawab kalian atau kewajiban kalian sebagai peserta didik adalah belajar menuntut ilmu ya, belajar menuntut ilmu. Nah, di sini saya ambil contoh ya. Biasanya guru memberikan tugas ya. Biasanya guru memberikan materi, memberikan tugas. Lalu kewajiban kalian apa? Kewajiban kalian adalah mempelajari materi yang diberikan guru, dan tanggung jawab kalian adalah mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, seperti itu. Karena di sini ya, di kelas kita, kelas pendidikan agama Kristen ya, saya masih lihat ya, banyak dari kalian yang masih belum mengumpul tugas yang saya berikan ya. Masih banyak dari kalian yang belum mengumpul tugas yang saya berikan, dan itu hanya ada sekitar 2 orang yang sudah mengumpul ya, yaitu Yonatan dan Wewen ya. Di sini saya apresiasi ya, saya hargai untuk Yonatan dan Wewen yang sudah mengumpul. Kalian sudah melakukan hal yang baik ya, kalian sudah bertanggung jawab atas apa yang diberikan. Jadi kalian sudah memenuhi tanggung jawab kalian. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian sudah memberikan contoh yang baik untuk teman-teman kalian yang lain. Itu merupakan contoh tanggung jawab. Berarti kalian sudah berpikir, sudah memiliki pikiran dewasa ya. Karena kalian sudah bertanggung jawab atas apa yang diberikan. Kalian diberikan tugas, maka tanggung jawab kalian adalah mengerjakan tugas tersebut ya. Dan kalian diberikan waktu, maka kalian harus menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Bukan berarti ya di kelas saya tidak mengingatkan terus ya, tidak mengingatkan. Itu bukan berarti saya lupa tentang tugasnya, tetapi saya ingin melihat bagaimana inisiatif kalian ya untuk tugas tersebut, seperti itu. Nah, jadi untuk Wewen dan Yonatan, kalian sudah melakukan hal yang baik, kalian sudah memberikan contoh yang baik untuk teman-teman yang lain, dan untuk teman-teman yang lain ya, lakukan seperti yang dilakukan oleh temannya ini ya. Contohi apa yang sudah dilakukan temannya ini. Ketika diberikan tugas ya, tugasnya dikerjakan, dikumpulkan ya, jangan tidak dikumpulkan ya. Jangan kalian lakukan tugasnya misalnya sambil menggerutu, oh tugasnya susah apa gitu ya, jangan sambil menggerutu, karena itu merupakan sifat kekanak-kanakan. Sekarang kalian sudah memasuki ke pertumbuhan menjadi pribadi yang dewasa ya, karena kalian sudah kelas 1 SMA. Kalian harus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Bagaimana perkataan, perasaan, pola pikir kalian harus kalian tata terus menjadi pribadi yang dewasa, terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Nah, sekarang ya, karena guru itu tidak memberi tugas ya, tidak memberi tugas itu tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Ini nyata sekali. Saya kemarin memberikan tugas untuk kalian, buktinya ada yang sudah bisa mengerjakan ya, ada yang sudah mengumpul. Berarti tugasnya itu mampu kalian kerjakan ya, tidak sulit untuk kalian. Dan saya juga tidak ingin kalian mengerjakan hal yang terlalu sulit atau yang membuat kalian frustasi. Saya tidak ingin ya, karena dari tugas ini ya, tugas yang saya berikan ini ya, itu akan membuat kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Karena dengan kalian mencatat firman Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan, itu akan membuat kalian selalu bertumbuh dalam iman dan pengharapan kalian. Sama dengan topik kita, menjadi dewasa di dalam iman ya, menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Oke, balik ke materi ya, balik ke materi kita. Saya ingin di ayatnya yang ke-13 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, artinya ya, kedewasaan kita tadi harus kita dasarkan atas iman, pengharapan, dan kasih. Harus didasarkan atas iman, pengharapan, dan kasih. Karena kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Jadi iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Tuhan ya. Nah, jadi iman, apa itu iman? Iman merupakan suatu dasar ya. Iman merupakan suatu dasar keyakinan kita ya. Keyakinan kita kepada Tuhan ya. Jadi itu iman.
Jadi iman kita yakin kepada Tuhan ya, kita percaya, kepercayaan kita yakin percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, dan tanpa menyangkal Tuhan. Itu iman. Pengharapan, kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita selalu berpegang teguh akan keyakinan kita. Kita selalu memiliki pengharapan bahwa Tuhanlah penolong kita ya. Seperti itu. Tuhanlah juru selamat kita. Kita selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Selanjutnya, kasih. Kasih ini adalah sikap kasih kita ya. Kita saling mengasihi dengan sesama. Ya, kasih. Jadi kita harus memiliki kasih. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengenai iman ya. Untuk mengenai iman. Di sini saya memberikan contoh dari tokoh Alkitab ya, tokoh Alkitab. Iman seperti apa yang bagus untuk kalian contohi atau untuk kalian tiru ya. Ini ada contoh atau cerita Alkitab yaitu tentang Sadak, Mesak dan Abednego. Kalian pasti tahu untuk yang sering baca Alkitab ya, atau tentang cerita Alkitab ya, Sadak, Mesak dan Abednego. Jadi ketiga tokoh ini disuruh untuk menyembah patung berhala ya, menyembah patung berhala atau patung emas yang dibuat ya. Jadi disuruh untuk menyembah patung ini oleh tuan mereka itu. Jadi disuruh untuk menyembah patung. Lalu apa yang dilakukan mereka ya? Jadi kata orang yang menyuruh mereka menyembah patung ini ya, apabila kalian tidak menyembah patung ini, maka kalian akan dilemparkan ke dapur perapian atau dapur perapian ya. Kalian akan dilemparkan ke dapur perapian. Jadi kata mereka bertiga ya, percuma menyuruh mereka seperti itu ya. Karena mereka yakin bahwa Tuhan ya sanggup menolong mereka atau melepaskan mereka dari perapian tersebut ya. Ketika mereka dilempar, mereka yakin bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dan melepaskan mereka dari perapian tersebut. Dan jikalau Tuhan tidak menolong mereka ya, mereka tetap tidak akan menyembah patung tersebut. Nah, ini yang patut dicontoh dari tiga tokoh Alkitab ini. Walaupun misalkan Tuhan ya belum menjawab doa mereka ya, belum menolong mereka, mereka tetap berpegang teguh kepada keyakinan mereka ya, yaitu mereka yakin Tuhan pasti sanggup menolong mereka. Ini merupakan iman ya, iman dari mereka. Imannya sangat kuat ya, atau dasarnya sangat kuat, dasar keyakinannya sangat kuat. Dasar itu ibarat akar ya, akarnya sangat kuat, akar keyakinannya sangat kuat kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, dan jikalau Tuhan belum menolong mereka, mereka tidak akan menyangkal Tuhan ya. Mereka tidak akan menyangkal Tuhan, mereka tidak akan menyembah patung berhala tersebut. Ini sangat bagus ya, contoh untuk iman yang kuat. Jadi iman yang seperti inilah yang perlu dicontoh. Jadi kita harus memiliki iman, keyakinan ya. Walaupun misalkan kita mengalami kesusahan ya, kita pasti harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dalam kesusahan tersebut ya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Dan jikalau kita belum ditolong oleh Tuhan ya, dan kita masih mengalami kesusahan, maka kita jangan menggerutu ya, jangan bersungut-sungut, dan jangan lepas keyakinan dari Tuhan. Jangan beranggapan bahwa Tuhan tidak menolong saya, untuk apa saya menyembah Tuhan. Jangan ya. Tuhan pasti menolong Anda sekalian. Dan itu hanya menunggu waktunya saja, belum saatnya Tuhan menolong. Tuhan pasti menolong. Itu. Nah, jadi harus memiliki iman yang kuat ya, bukan iman yang seperti ini. Misalkan kalian percaya atau yakin kepada Tuhan ketika kalian mendapat berkat ya, atau kalian mendapat mujizat, baru kalian percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kalian tidak mendapat berkat atau mendapat mujizat, kalian tidak akan percaya kepada Tuhan. Jangan seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan gini, kalian mendapat berkat dari Tuhan ya, kalian bersuka cita, baru kalian percaya. Lalu selanjutnya ketika kalian sudah tidak mendapat berkat lagi, kalian akan tidak percaya lagi. Itu imannya masih iman yang tidak dewasa ya, imannya masih iman yang kekanak-kanakan, iman yang pelin-pelan ya.
ketika dapat berkat baru percaya, ketika tidak dapat berkat tidak percaya lagi. Itu iman yang rentan. Iman yang dewasa seperti contoh dari 3 karakter tadi ya, Sadak, Mesak, dan Abednego tadi. Mereka yakin ya dan percaya, dan ketika tidak ditolong oleh Tuhan mereka tetap percaya kepada Tuhan, seperti itu. Artinya ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita ya, kita harus tetap yakin kepada Tuhan, kita harus tetap bersyukur ya. Dan ketika Tuhan tidak menolong kita, kita harus tetap bersyukur ya. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti akan membuka jalan dan menolong kita. Jadi kita harus memiliki iman yang kuat terhadap kepada Tuhan ya. Iman yang dewasa, bukan iman yang kekanak-kanakan. Oke. Itu untuk iman ya. Atau misalkan contohnya lagi, kalian pergi ke gereja misalkan. Atau yang sering itu biasanya ibadah keluarga misalkan. Nah, ibadah keluarga. Kalian gak mau berangkat ke ibadah keluarga kalau misalkan ibadah keluarganya tidak menyediakan konsumsi yang banyak, misalkan konsumsi yang enak ya. Jadi kalian tidak ingin pergi ibadah keluarga karena konsumsinya tidak ada misalkan. Itu jangan juga ya. Karena itu bukan iman yang dewasa ya. Itu imannya kalau ada berkat baru dia mau datang. Tapi kalau tidak ada berkat dia tidak mau datang, itu tidak baik ya. Jangan dicontoh. Oke, sekarang kita akan masuk ke naskah Alkitab lagi, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12 ya. Kita buka bagaimana jadi teladan bagi semua orang ya, melalui iman yang dewasa tadi. 1 Timotius pasal yang keempat, buka pasal 4 ayatnya yang ke-12 ya. Oke, sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, sekarang kita baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini sangat luar biasa sekali firman Tuhan ini ya, pada ayat yang ke-12. Jadi dikatakan di sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, jadi walaupun kita ini muda ya, walaupun kalian muda ya, tetapi kalau kalian memiliki sikap dewasa ya, kalian memiliki pola pikir dewasa, kalian dewasa di dalam iman ya, kalian tidak bisa dianggap rendah ya. Kalian jangan mau kalau dianggap rendah ya. Nah, jangan seorang pun menganggap rendah, walau dalam seorang menganggap rendah karena engkau muda. Jadi kita tidak bisa menganggap rendah orang karena dia muda, karena umurnya muda. Karena tingkat kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur, tapi ditentukan dari apa tadi yang pertama, perkataan, perasaan, dan pola pikirnya ya, atau pikirannya, cara berpikirnya gitu ya. Nah, di sini ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, jadi kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Maksudnya kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita ya. Orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita, dan tidak terkecuali juga bagi orang-orang lain ya. Jadi kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ya, bagi orang lain. Nah, di mana ya kita harus menjadi teladan dalam perkataan ya, dalam berkata-kata. Kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik ya. Misalkan berkata-kata kasar, kita tidak boleh ya. Sebagai orang percaya kita jangan memberikan contoh yang buruk, kita harus memberikan contoh yang baik. Jangan berkata-kata kasar, atau jangan suka menggosip orang ya, suka mengutuk, jangan ya. Nah, jadi perkataan kita harus kita jaga ya. Jadi kita harus berkata-kata yang baik, melakukan pelayanan ya gitu. Nah, dalam tingkah lakumu, kita juga harus menjaga sikap tingkah laku kita. Bagaimana kita bersikap ya, kita harus menjaganya. Kita harus bertingkah laku yang baik, jangan melakukan tingkah laku yang buruk ya. Misalkan tingkah laku yang buruk sebagai peserta didik, kalian melakukan tingkah laku yang buruk, misalnya suka mencontek ya, itu tidak baik ya. Itu contoh yang buruk, jangan kalian lakukan contoh yang seperti itu. Hendaknya sebagai orang percaya ya, sebagai anak-anak Tuhan, kalian melakukan sikap yang baik ya. Kalian jangan mencontek ya, beri contoh yang baik untuk teman-teman kalian yang lain,
seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kasihmu. Jadi kita harus memiliki kasih. Kita harus saling mengasihi antar sesama kita. Dan kasih kita jangan dibeda-bedakan ya. Jangan kita misalkan kita nih mau mengasihi orang yang baik sama kita saja, itu jangan ya. Kita harus mengasihi sesama, tidak memperdulikan umur, usianya bagaimana ya. Jangan memperdulikan itu. Dan kita harus saling mengasihi, tidak hanya kepada sama kita saja atau kepada orang yang mengasihi kita, tetapi juga kita harus mengasihi musuh kita. Misalkan ada orang yang memusuhi kita, kita harus tetap mengasihi dia. Kita harus tetap berdoa untuk dia ya. Jangan balas, misalnya orang memusuhi kita, kita juga memusuhi orang itu. Jangan ya, tapi kita harus membalasnya dengan kasih ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan ya. Kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Oke. Selanjutnya, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Maksudnya kesetiaanmu. Kita harus tetap setia pada keyakinan kita ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan ya. Dan kesucianmu. Kita harus melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang suci ya, tidak perbuatan yang tercela ya. Kita harus memberikan contoh yang baik. Misalkan perbuatan kita yang baik, misalkan kita rutin berdoa ya, rajin berdoa, rajin beribadah ya, itu perbuatan yang baik. Terus kita memiliki sikap yang jujur, tidak suka berbuat onar ya, atau tidak suka emosi, tidak suka marah, tidak suka mengutuk ya, atau tidak suka berkelahi. Itu merupakan perbuatan yang baik ya. Jadi kita jangan memberi contoh yang buruk, karena perbuatan yang tidak baik seperti suka berkelahi, makan obat-obatan terlarang ya, minum miras, itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kalau sampai anak-anak Tuhan melakukan perbuatan seperti itu sangat tidak baik ya. Cepat bertobat saja. Oke. Itu untuk Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12, di mana hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi teladan bagi semua orang ya. Nah, selanjutnya untuk yang nas Alkitab kita yang terakhir, yaitu ada di Yakobus pasal 5 ayat 12 ya. Yakobus pasal 5 ayat 12. Yakobus pasal 5. Nah, Yakobus pasal 5 ayat 12, di mana di sini mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi sebagai orang Kristen ya, kita harus bersikap dewasa. Ketika kita mengatakan ya, hendaklah perkataan kita mengacu pada hal tersebut ya, pada kata iya tadi. Kita mengatakan ini, maka ini yang harus kita lakukan. Ketika kita melakukan tidak ya, maka kita harus jangan melakukannya seperti itu. Jangan pelin-pelan. Misalkan kita mengatakan A lalu kita pindah ke B, jangan ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus konsisten dalam berkata-kata ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan seperti itu ya, tadi sudah kita bahas tentang perbedaan sikap dewasa dan tidak dewasa itu bagaimana, terus cirinya seperti apa ya, ciri yang dewasa ya atau tidak dewasa di dalam iman, terus iman yang dewasa dan tidak dewasa itu bagaimana ya untuk firman Tuhan ini. Nah, jadi melalui pembelajaran ini ya dapat kita simpulkan bahwa menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman ya, itu kita harus memiliki pola pikir dewasa. Yang pertama ya, kita ciri-cirinya adalah melalui perkataan kita, perkataan yang dewasa, perkataan, cara kita berkata-kata, terus perasaan kita. Ya, selanjutnya tentang cara kita berpikir ya, cara kita berpikir dewasa.
Nah, dimana kita tidak berpikir kekanak-kanakan ya, dan tidak berkata-kata seperti kanak-kanak, tidak berperasaan seperti kanak-kanak. Kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan menjadi pribadi yang dewasa, semakin bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, seperti itu. Nah, untuk iman ya, kan ini dewasa di dalam iman, jadi kita harus memiliki iman yang dewasa. Jadi kita harus memiliki iman atau keyakinan yang kuat terhadap Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk materi kita hari ini. Karena tadi kita awali materi dengan doa, maka kita akhiri juga materi kita ini, pembelajaran kita, dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pembelajaran kami tadi Tuhan. Tuhan, berkatilah pembelajaran kami, agar melalui pembelajaran ini kami bisa menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman Tuhan. Tuhan berkati juga dari firman-Mu tadi Tuhan, agar kami bisa paham mengenai firman-Mu Tuhan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah aktivitas kami Tuhan selanjutnya. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, selalu memberikan perlindungan, pertolongan, dan cinta kasih kepada kami Tuhan. Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sejahtera untuk kita semua.